siap? Siap. Siap semua? Yuk, sebelumnya kakak mau nanya dulu. Siapa yang pernah berenang? Pernah. Saya pernah berenang. Berenang ya. Nah, kalau ini gambar apa sih? Kolam. Kolam berenang. Siapa yang senang berenang? Aku. Yuk. Nah, sekarang ini kakak mau cerita tentang kolam yang spesial. Nah, kolam yang spesial, kalau gayanya Kak Alan ngomong spesialnya gimana nih? Spesial. Iya, gitu. Spesial Ya. Yuk, kakak mau tanya lagi. Kalau sekarang, ini kolam apa ya kira-kira ya? Sebentar ya. Kolam apa ya kira-kira gambarnya? Apa yuk? Ikan. Kolam ikan. Kolam apa? Oh. Air panas. Pemandian air panas. Permandian air panas. Siapa yang udah pernah ke permandian air panas? Aku. Aku. Ya, yang di Ciater ya. Kenapa sih ini air bisa panas? Coba kira-kira. Direbus. Direbus. Oh, banyak dong rebusnya. Bukan ya? Apa? Ayo, dari mana? Gunung. Betul, belerang dari air gunung ya. Jadi airnya bisa panas, bukan digodok di katel ya. Iya, kasih wortel, Kak. Kasih wortel, makan sop kayak Kak. Yuk. Nah, kalau yang ini lebih spesial lagi nih kolamnya. Coba. Kolam ikan. Bukan. Kolam apa ya? Kolam susu, kayak lagu dong. Ini kolam apa yuk? Emang itu kolam, Kak? Itu kolam itu. Bukan. Kalau terjun mah dari atas. Kalau debot, mancur. Geyser. Itu ada tulisannya. Geyser. Itu namanya. Oh ya, geyser judulnya. Geyser, benar. Ini tuh airnya panas, nyembur ke Atas. Nah, benar. Adanya di ice. Lain siapa yang jawab? Air mancur. Air mancur. Ya, jadi kayak menyembur. Ya, ini di Indonesia ada nggak ya kira-kira ya? Enggak ada. Ya? Katanya ada sih, tapi kakak belum pernah lihat. Siapa yang udah pernah lihat ini? Belum ya? Lihat langsung belum? Kalau lihat di gambar Kak Cindy udah nih sekarang. Oke. Nah, kalau kolam yang kakak mau cerita ini, kolamnya lebih spesial lagi. Adanya di Yerusalem. Siapa yang udah pernah ke Yerusalem? Belum. Kakak juga belum pernah. Nah, ini namanya itu kolam Bethesda. Apa? Bethesda. Nah, kolam ini spesialnya kira-kira kenapa ya? Ada yang tahu belum nggak? Enggak. Tahu. Ada yang tahu nggak spesialnya kenapa? Coba kalian, apa spesialnya? Kalau kolam ini lagi berguncang, bisa menyembuhkan yang sakit. Betul. Nah, kita lihat ya kolamnya kayak apa ya. Nah, kayak gini. Kolamnya itu kalau lagi bergoncang seperti ini, orang-orang harus cepet-cepetan masuk. Nah, kalau yang masuk pertama, dia yang sembuh. Makanya di kolam ini tuh banyak banget nih orang-orang duduk-duduk di situ. Ada yang emang beristirahat, ada yang sakit. Nah, kira-kira tuh yang sakitnya orang-orangnya apa aja sih yang di situ duduknya? Coba. Yang kira-kira sakitnya tuh nggak bisa disembuhin sama dokter. Apa yuk? Zaman dulu. Lumpuh. Buta. Ada orang buta, ada orang pincang, orang kusta. Pokoknya orang-orang yang zaman dulunya itu dokter-dokter belum bisa sembuhin. Nah, orang-orang duduk-duduk di sini tuh banyak sekali. Nah, tapi yang bisa masuk ke situ yang sembuh cuma berapa orang? Satu. Satu orang aja. Yang pertama masuk ke
kolamnya. Nah, jadi kan susah ya. Kalau orang lumpuh susah nggak ya masuk ke dalam situnya? Susah. Susah dong ya. Kalau nggak ada yang gendong, nggak akan bisa masuk ke dalam kolamnya. Nah, ada Tuhan Yesus lagi di sana melihat satu orang lumpuh. Satu orang lumpuh. Kita lihat ya. Nah, ini orang lumpuhnya. Kelihatan nggak? Kelihatan. Orang lumpuhnya ini udah sama sekali nggak bisa jalan. Tuh, cuma apa? Tidur. Kira-kira bisa loncat ke kolam itu nggak ya? Nggak bisa. Nggak bisa. Susah, Kak. Susah ya. Kalau nggak ada yang gendong, susah kan harus cepet-cepet ya masuk ke dalam kolamnya ya. Apalagi dari atas tuh. Iya, susah. Nah, ini Tuhan Yesus melihat orang lumpuh ini. Nah, kira-kira Tuhan Yesus tuh nanya tuh, orang lumpuh ini udah berapa lama dia di situ? Terus orang lumpuh ini bilang, udah 38 tahun. Siapa yang di sini umurnya udah 38? Belum. Udah ada ya. Kira-kira 38 tahun lama nggak ya? Lama. Banget. Lama. Nah, orang ini udah nunggu di sini udah lama sekali. Nah, terus Tuhan Yesus menghampiri dan bertanya, maukah engkau sembuh? Kira-kira orangnya jawab apa ya? Mau. Coba baca, siapa ya? Kak Jenny baca Yohanes 5 ayat 7. Yohanes berapa? 5 ayat 5 ayat 7. 7. Yohanes 5 ayat 7. Ya. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Tuh, berarti orangnya nggak bisa ya mau nyoba selama 38 tahun. Kasian nggak ya adik-adik ya? Kasian. Kasian ya. Nah, lalu Yesus berkata kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Tilam tuh apa sih? Tilam itu tempat dia tidur. Itu karpet tilamnya. Nah, terus coba baca lagi selanjutnya. Siapa ya? Pilih adik-adik. Coba adik-adik siapa ya? Banyak banget. Samantha. Yuk, Samantha. Yohanes 5 ayat 9. Tunggu mau ambil Alkitabnya. Ya, boleh. Semua juga sambil buka ya, Yohanes 5 ayat 9. Oke, amin. Good. Hai, aku up and down. Sini. Halo, Alden. 3 ayat apa? Yohanes 5 5. ayat 9. Yohanes 5 ayat 9. What this? Ketemu belum, Tata? Dah. Yuk, kita dengerin dulu ya. Yuk, Tata, baca. Dari tiap Hah? ada kagak dari Nikodemus darinya Yohanes 5 ayat 9, coba. Coba baca aja, Tak. Dan pada saat itu juga
sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Yeay, jadi orangnya sembuh ya, tanpa harus masuk ke dalam air yang spesial itu. Hebat nggak ya Tuhan Yesus? Hebat. Hebat ya. Nah, Saat. cuman tadi ada bacanya, tapi hari itu hari Sabat. Siapa yang tahu hari Sabat itu apa? Dia ada yang tahu nggak? Yuk, kakak-kakak pernah ada yang cerita, ada yang tahu nggak hari Sabat apa? Hari Minggu. Hari Minggu ya. Nah, kalau hari Sabatnya orang Yahudi itu hari istirahat. Nah, kalau hari istirahat itu orang-orangnya nggak boleh bekerja ya. Bekerja keras misalnya kayak ngangkat tilam atau beres-beres rumah, itu kalau orang Yahudi nggak boleh hari Sabat. Nah, karena Tuhan Yesus nyembuhin hari Sabat, kira-kira nih kita lihat dulu ya, orangnya udah bisa berdiri nih. Udah aja duduk di situ. Tuh, orangnya sudah bisa berdiri, angkat tilamnya. Hebat kan? Hebat. Nah, Hebat. kita lihat ya. Nah, ini orang Yahudinya marah-marah. Kenapa dia ngangkat tilamnya saat hari Sabat? Dan juga dia bilang kenapa Tuhan Yesus menyembuhkan pada hari Sabat. Padahal umat Yahudi itu nggak boleh bekerja ya pada hari Sabat ya. Nah, Tuhan Yesus tuh kenapa kira-kira tetap nyembuhin orang lumpuh ini waktu hari Sabat? Coba kenapa? Ada yang tahu tidak? Iya, betul. Karena Tuhan Yesus sayang. Tuhan Yesus nggak pernah ngelihat hari apa yang boleh Tuhan sembuhin, yang nggak boleh. Karena Tuhan Yesus itu sayang sama umatnya ya. Nah, Tuhan Yesus itu menyembuhkan, tidak peduli dengan tapi dengan rasa sayang. Nah, jadi nggak ada batasan waktu karena Tuhan selalu ada bareng kita. Ya, siapa yang mengerti hari ini? Kakak cerita apa? Aku. Yuk, sekarang Kak Cindy udah beres. Coba gimana kalian? Oke, adik-adik. Tadi kan Kak Cindy udah cerita nih. Coba kakak mau tanya dulu. Adik-adik yang setuju kalau Tuhan Yesus luar biasa bilang yes. Yes. Oke. Artinya semuanya setuju ya kalau Tuhan Yesus luar biasa. Adik-adik, tadi yang Kak Cindy ceritain itu sebagai ilustrasi atau gambar atau contoh ya. Bahwa Tuhan Yesus itu punya kuasa adik-adik. Sekalipun firman Tuhan di Alkitab bilang ada satu kolam yang kalau dia bergoncang bisa menyembuhkan orang pertama yang masuk. Yuk, semuanya dengerin kakak dulu, yuk. Yuk, semua dengerin kakak dulu. Main-main nanti nonton. Ya, Alden denger kakak dulu bentar ya. Nah, sekalipun banyak orang yang percaya saat kolam itu bergoncang, orang pertama bisa sembuh. Tapi lebih dari itu semua adik-adik, kakak dapetin dari firman Tuhan bilang bahwa kuasa itu adanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sekali lagi bilang amin. Amin. Nah, dalam hari-hari ke depan, apapun yang adik-adik butuhkan, apapun yang adik-adik merasa nggak bisa kerjain itu sendiri, adik-adik bisa pakai nama Tuhan Yesus, adik-adik. Karena di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa yang bakal bekerja. Misalnya, dari dulu kita selalu ingat nih, kalau ada yang sakit, jawabannya apa? Yuk, berdoa juga. Selain ke dokter, minum obat juga harus berdoa. Karena kuasa yang bekerja itu di dalam nama Tuhan Yesus, adik-adik. Ya, melalui obat, melalui dokter yang merawat. Nah, jadi dari hal yang kecil aja kita selalu ingat bahwa kuasa itu ada di dalam nama Tuhan Yesus.
Nah, kalau kalian boleh kasih project, ya, kalau kalian boleh kasih PR buat adik-adik semua, adik-adik mau nggak kalau kakak kasih PR-nya kayak gini? Dari hari ini, kita mau berdoa di rumah masing-masing adik-adik. Coba kakak mau tanya dulu deh sebelumnya, siapa yang tiap hari berdoa angkat tangannya? Yang tiap hari berdoa angkat tangan. Coba, ada nggak yang nggak angkat tangannya? Kakak cek satu-satu. Oh, semua angkat tangan ya? Very good. Angkat tangannya. Kalau gitu, karena semua adik-adik berdoa setiap hari, kakak mau kasih tugas. Tadi kan kakak bilang, di dalam nama Tuhan Yesus, yang adik-adik ucapkan ada kuasa. Untuk itu, mau nggak kita berdoa buat kondisi hari-hari ini nih, kan kita lagi banyak di rumah aja nih, karena di luar sana banyak virus. Nah, kita berdoa, kita sebut di dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya, COVID-19, tenang, dan diam. Bisa nggak doa kayak gitu adik-adik? Bisa ya? Kita berdoa, di dalam nama Tuhan Yesus, COVID-19, diam, tenanglah. Ya, biar saat kita percaya dalam satu nama, ada kuasa Tuhan Yesus. Nah, dalam hal yang lain juga bisa nggak? Bisa. Kalau misalnya kita tahu nih teman kita ada yang sakit, jangan lupa tetap kita doakan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, misalnya nama temennya Adam misalnya. Adam sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Nah, itu nanti akan ada kuasa dari Tuhan Yesus yang bekerja adik-adik. Coba hari ini adik-adik yang berberkati sama firman yang dibagikan Kak Cindy, sekali lagi bilang amin. 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 Yes, kakak juga percaya, kakak pribadi sangat terberkati. Dan kakak juga nggak mau menyia-nyiakan waktu. Di setiap hari kakak berdoa, kakak mau pakai kuasa dari Tuhan Yesus. Karena kakak percaya, semua kakak-kakak di sini, semua adik-adik di sini, di dalam perkataannya ada kuasa dari Tuhan Yesus. Jadi bukan hanya dari hal-hal yang lain, tapi ada di dalam nama Tuhan Yesus. Oke, itu aja Kak Cindy dari kalian. Kalau gitu nanti Kak Cindy boleh langsung tutup doa aja. Yuk, sekarang kita mau, coba ada yang mau didoain nggak? Nah, Coba. siapa yang mau doain? Kita mau doa apa nih? Misalnya ada inget nggak? Misalnya temennya atau sepupunya lagi butuh didoain, butuh didukung di dalam doa, ada nggak? Ada adik-adik? Nggak ada? Nggak ya? Oke. Ya, sehat-sehat ya. Yuk, kita lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk hari ini. Tuhan, semoga firman hari ini dapat menjadi penguat dalam hidup kita ya Tuhan. Tuhan juga tutup bungkus keluarga kami ya Tuhan oleh darah-Mu ya Tuhan, supaya kami terhindar dari segala penyakit ya Tuhan, kesusahan ya Tuhan, biar Engkau yang selalu beserta kami ya Bapak. Sekarang kami mau main game, Tuhan Yesus berkati supaya kita bisa senang-senang dan berkati hari ini sampai akhir ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Thank you. Don't forget to like, comment, and subscribe. Stay connected, keep it fun, and lots of smile. God bless you.